Guys, sekarang kita berada di lokasi daerah Siliragung. Ini tempat pengolahan sampah organik melalui lalat ya, lalat BSF Black Soldier Fly, jantan dan betina. Coba kita lihat sini. Ini Pak, ini bisa dijelaskan Pak, ini apa nih? Oh ya, ini adalah merupakan kandang lalatnya Pak. Nah, jadi ini adalah merupakan kandang lalat. Kita di sini itu sebenarnya mengembangbiakkan lalat, kemudian setelah itu kita proses pemanenan telurnya di sini. Jadi lalatnya Coba itu kita karantina. Ini lalatnya ya. Kalau yang lalatnya Cuacanya diatur seperti ini. yang di bawah itu tempat kita untuk pemancingan telur. Ini sekor kali. Oke. Ini sekor kali. Lalu ini dalam jangka berapa lama ini Pak? Untuk lalat ini cuma berumur 1 minggu Pak. 1 minggu aja. 1 minggu berumur. Nah, setelah 1 Jantan minggu itu akan meninggal, setelah kawin akan meninggal atau mati, kemudian yang betina dia akan terus bertelur. Setelah mereka bertelur yang betina kemudian dia akan mati, kita ambil proses telurnya, kemudian kita akan kembangkan telur itu tadi, kita besarkan dari larva hingga menjadi maggot, baby larva maggot, kemudian kita bisa panen. Oke guys, ini untuk penangkaran berkembang biaknya lalat ya, setelah jantan dan betina itu berkawin dan akan bertelur. Setelah bertelur nanti ada proses berikutnya nanti. Kita lanjut ke proses yang kedua setelah telur lalatnya diambil untuk diproses untuk tahap kedua. Ya guys, ini step yang kedua setelah panen telur lalatnya. Ini nanti akan dikumpulkan. Selanjutnya nanti akan menjadi seperti apa Pak? Larva. Ya, ini kan kita masuk kategori di baby Pak, baby larva. Kalau di zoom di sini kelihatan. Oh ini baby larvanya ya? Iya, di bawah di zoom kelihatan. Zooming, full zooming aja. 3 hari menetas ya telur, Pak. Ya, 3 hari menetas Pak ya? Iya. Jadi larva ya? Iya. Baby larva. Ini cangkangnya kalau ini. Kalau ini apa? Ini cangkangnya. Oh Iya, cangkangnya. cangkang yang sudah cangkang telur ini. Oke. Setelah itu gimana Pak? Setelah itu kita melakukan penaburan. Nah, ini contohnya. Oh, ini proses Makan, penaburan ya? Di zoom Ya. aja kelihatan. Dari larva babynya ke taburan. Ke biopon ini nanti. Iya. Apa istilahnya Pak? Eh, Biopon. Biopon, itu namanya biopon. Nanti kita melakukan penaburan. Kita contohin. Ya ini proses penaburan ya. Ya, penaburan. Ini apa ini Pak yang diambil ini? Ini sampah organik. Oh ini sampah Ya, organik ya, sampah sampah organik. rumah tangga ya, Iya, limbah dapur, Pak. limbah Jangan dapur. Nah, baru kita tuangkan. Ini proses tabur untuk pembesaran Hmm. seperti ini, Pak. Sudah. Ini sudah usia. Oh, iya. Oh ini bergerak-gerak ini ya. Ya, Itu apa tuh Pak? ini baby larvanya. Baby larvanya ya. Nanti dia turun makan yang kita sediakan. Oke. Limbah sampah tadi ya, sampah. Setelah itu 10 hari baru bisa kita panen, Pak. 10 hari. Ya, baru Bisa kita panen. Oh, seperti di sana contohnya. Ya guys, ini larva yang berusia 5 hari setelah diberi makan tadi sampah organik ya, sampah rumah tangga. Ini udah larvanya udah makin besar nih, ulat ya, kalau di kita sering kita kenal. Oke, ini adalah proses 15 hari ya.
Ini larvanya sudah dewasa semua. Siap untuk dijual. Siap untuk dipanen ini kalau udah seperti ini. Setelah proses 15 hari ini gimana Pak? Nanti kita jual. Dijual? Ya, kita sisihkan 10% untuk pembibitan, Pak. Oke. Jadi kalau ada pembeli, kita jual semua, kita panen, lalu kita sisihkan 10%-nya untuk menjaga siklus. Oke. Berapa Pak dijual ini? Per kilo atau Per kilonya 6.000. per kilo 6.000? Kilo 6.000. Biasanya kalau panen berapa kilo Pak? Kita rata-rata 1 kintal 1 minggu. 1 kuintal satu minggu ya. 1 minggu. Oke. Itu rata-rata. Jadi di sini ini biopun migrasi gitu namanya, Pak. Lalu proses berikutnya? Nah, ini biopun migrasi untuk menjaga siklus. Jadi beda biopunnya itu untuk produksi, ini untuk migrasi. Nah, yang untuk migrasi ada bidang miring. Ini fungsinya untuk yang sudah menghitam, Pak, tidak mau di media. Jadi dia pergi dari media, sudah tidak membutuhkan makan. Ini yang warna hitam ya? Yang warna hitam yang sudah tua. Udah tua, oke. Nah, ini fase prepupa, masih bergerak. Nanti ada fasenya fase pupa, menjadi kepompong yang siap untuk menjadi lalat BSF lagi. Oh, Jadi harus kita jaga siklusnya. Ini membutuhkan tempat gelap untuk menjadi pupa. Jadi dia pindah sendiri ya? Pindah sendiri, Pak. ya. Ini nggak dijual Pak, yang hitam ini? Ini enggak, tapi ada yang membutuhkan, kadang yang mau memulai budidaya. Ini harganya 50.000 per kilo. Oh, 50.000 per Ya. kilo ya. Oke. Tapi jarang ada yang membutuhkan. Kalau ada yang mau memulai budidaya baru membutuhkan ini. Atau yang putus siklus baru membutuhkan. Putus siklus itu artinya apa Pak? Putus siklus itu lalatnya sudah nggak ada lagi, nggak produksi lagi putaran siklusnya. Jadi berhenti. Oke, berhenti ya. Ya, Malah lalatnya itu yang dibutuhkan ya? iya, Yang sudah nggak produksi itu. ya. Malah untuk apa Pak? Dan kalau ini dibutuhkan menjadi lalat, Ya. menghasilkan telur lagi. Enggak yang putus siklus. Yang putus siklus karena kadang permasalahannya terlena penjualan. Jadi banyak yang membeli, kita jual semua, kita lupa untuk menyisihkan untuk menjaga siklus. Nah, di situ permasalahannya putus siklus. Seperti itu. Untuk tahap berikutnya gimana Pak? Untuk tahap berikutnya setelah putaran ini, jadi maggot itu kita inovasikan menjadi maggot kering. Oh, maggot Nah, kering. sampah yang sudah diurai oleh maggot ini menjadi pupuk organik padat, Pak. Seperti ini. Nah, ini terbaik ini pupuknya. Oh, ini pupuk, udah jadi pupuk ya? Ya, ini Pak. Sudah selesai ini pupuk organiknya. Ini Tapi tinggal masih panen. ada larvanya juga itu Pak? Ya, nanti tahapan untuk memanennya ada sendiri. Oh, Cara memanen memisahkan larva dengan kasgot, namanya kasgot bekas maggot ini. oh berarti ini udah jadi pupuk ya? Ya, sudah jadi pupuk. Tinggal pengeringan aja. Ini sebenarnya kan saya panen juga ini Pak. Ini nggak dipanen kalau maggotnya. Kalau di sini yang kita panen adalah pupuknya, Pak. Gitu ya. Kalau ini kita biarkan menjadi hitam Oh gitu. larvanya ya. Menjadi Nanti hitam. kalau sudah hitam siap jadi pupa itu diambil. Ya, dia naik sendiri di sini. Oh, gitu. Nanti Ya, baru ya, kita ya, panen. ya, ya. Kita tempatkan ke tempat yang lain. Ini ya sudah mulai hitam. Iya. Ya. Iya. Nah, itu tahapan membuat maggot kering di sana, Pak. Ini maggot kering. Ya. Ini proses pembuatan maggot. Jadi maggot kering kita cuci dulu, maggot fresh kita ambil, kita cuci dulu, Pak. Kita cuci dengan sabun, kita bersihkan, tujuannya agar kandungan minyak yang lengket dalam tubuh maggot ini bersih. Iya. Bersih. Jadi apabila kita masak di dalam microwave tidak merah. Jadinya seperti ini. Oh, ini udah dimasak. Sudah Microwave. dimasak. Udah kering ya? Udah kering. Bisa pegang Pak? Boleh, bisa. Oh.
Kayak kerupuk ya, Iya. Crispy ini. crispy. Iya. Nah, ini. Oke. Ini proses pemasakan seperti Oh, ini proses memasaknya Ya. melalui microwave. Oke. Setelah itu, Pak, itu setelah kering ini udah apa? Udah bisa dikonsumsi? Siap jual ini, Pak. Siap jual? Iya, konsumsi untuk ternak. Oh, Ikan konsumsi hias, untuk ternak ya? Ternak hias. Ternak ikan hias. Iya, koi, Koi. cana, seperti itu. Oke. Kalau manusia bisa makan, Pak, itu, Pak? Bisa kalau Bisa kalau juga mau dimakan bisa, manusia. ya, bisa. Ini Bisa dicoba, Pak. boleh, ini, Pak. Nah, sebentar. Nah, ini kita makan ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Boleh. Oke, Pak. Kita ke tahapan pengolahan sampah. Nah, ini gambar ini. Harus tahu proses siklus dan manfaatnya Pak. Di foto atau di video bagus ya. Oh, ini siklusnya ya. Di foto ya. Oke. Terus tahap selanjutnya gimana, Pak, ini? Tahap selanjutnya itu pemilahan sampah yang kita dapatkan dari rumah tangga, Pak. Oh, Jadi- ini pemilihan Ya. sampah rumah Ada tangga ya. tahapan sampah organik itu perlu pemilahan. Mm-mm. Jadi pemilahan serat halus dan serat kasar. Mm-mm. Jadi serat kasar seperti buah-buahan dan sayuran yang belum termasak seperti itu contohnya. Hmm. Nah, Serat ini halus dari limbah dapur, nasi, sayur-sayuran yang sudah termasak itu masuk golongan serat halus. Mhm. Jadi prosesnya serat kasar harus kita melakukan pencacahan. Itu serat kasar, Pak ya. Jadi kita cacah, kita tiriskan. Ini Pak penirisan namanya, Pak. Seperti ini Pak penirisan. Nah setelah tertiris, sampah kita ambil yang sudah dibubur, kita kasihkan ke maggot. Nah airnya itu masuk ke bak penirisan. Sapi tank namanya masuk ke sini. Oh, ini cairannya ya, Ya. masuk ke septic tank ini ya. Ya ini cairannya. Mhm. Baru berikutnya kita angkat ke fermentasi di blong yang warna biru. Mhm. Nah, baru tahapan berikutnya kita proses untuk agar bisa tumbuh jamur jakaba yang nantinya hasilnya seperti ini hasil akhirnya Pak, pupuknya. Oh, ini. Oke. Ini air lindi yang tadinya bau sekarang malah bisa untuk menghilangkan bau. Bisa juga untuk cuci muka Pak, tidak bau. Mhm. Seperti air biasa itu berarti. Iya, baunya harum seperti air teh juga. Oh. Harum Pak. Nih, ini siap untuk diaplikasikan ke tanaman, untuk menghilangkan amonia, untuk dekomposer. Oh. Setelah itu gimana, Pak? Siap. Setelah itu ada lagi proses yang lain. Ada proses untuk tahapan pupuk organik padatnya. Jernih jadinya Pak. Yang tadinya bau hitam, kalau sudah di sini lengketnya berhari-hari nggak hilang. Kalau ini sudah siap dimanfaatkan. Ini dicampur sama makanan ternak, ayam. Tai ayam nggak bau. Iya, tai ayam nggak bau. Misalkan larva dengan kaskotnya. Jadi kita buat gundukan Pak, seperti ini. Kaskot itu maksudnya sampahnya nggih? Ya, bekas maggot. Anunya ya. Oh, bekas kaskotnya. Ya, sampah yang telah diurai oleh maggot menjadi seperti ini. Bodinya juga itu. Ya. Ini sudah menjadi pupuk organik padat, Pak. Tidak perlu berbulan-bulan untuk fermentasi menjadi kompos. Cukup waktu 1 minggu sudah jadi Wow. sampah.
seperti ini. Nanti larva ini akan turun sendiri karena merasa terganggu. Dia mencari perlindungan bersembunyi, Pak. Turun nanti. Turun dia ya. Ya, turun. Jadi harus kita ganggu, Pak. Kalau kita biarkan, dia akan ke permukaan lagi, Pak. Seperti itu. Nah, ini kan sudah mulai turun. Nggih. Kita ambil. Ini cara memisahkan. Nanti bersih sendiri, turun sendiri semua. Karena merasa terganggu lagi, turun lagi. Kita ambil lagi, merasa terganggu, turun lagi. Begitu seterusnya. Ini. Cara memanen, memisahkan. Jadi ini ada yang mati, ada yang migrasi ya? Nggak ada yang mati, Pak. Nggak ada yang mati ya? Migrasi. Jadi migrasi ya? Ya, matinya mungkin kena tekanan ini, kita bolak-balik atau bagaimana. Maksud saya kalau ada yang waktunya ambil pupuk yang ringan. Proses untuk mengurangi kadar air gasgot pupuk organik padat. Oke. Kita ke sana, Pak. Kita taruh aja biar menguap. Jadi kayak amonia, kadar air nanti akan mengering sendiri seperti ini. Nah, seperti ini. Dia kelihatan basah, tapi dipegang tidak lengket. Seperti itu. Nah, nanti kita pisahkan dari serpihan plastik-plastik ini. Nah, seperti ini siap untuk di-packing dan dijual. Ini sudah terpilih. Ini. Ini per kilo berapa, Pak? Kalau dijual? Rp1.000. Ya. Oh. Ini per kilo Rp1.000. Ini pupuk apa namanya nih? Pupuk organik padat (POP). Oh, pupuk organik padat ya. Kasgot. Kasgot. Ya, bekas maggot. Bekas maggot. Oke. Nah, jadi Pak, air lindi yang sudah siap untuk ke tanaman ini kita inovasikan lagi. Tidak hanya sampai di sini lalu tanaman ini bisa langsung ke tanaman, kita inovasikan lagi sebagai insek organik. Oke. Jadi seperti ini. Jadi bangkai lalat tadi kita fermentasi pakai air lindi yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Bau ini, Pak. Karena masih fermentasi. Ya. Tapi sudah berkurang karena sudah siap, sudah jadi. Oh, ini yang diambil airnya ya? Ya, airnya yang diambil, Pak. Ini kalau kepegang lengket di tangan sulit untuk hilangkan. Lengket sekali ini. Nah, ini warna hitam. Ini fungsinya untuk mengusir hama, mencegah hama Jadi disemprotkan datang. juga ke Iya, buah, nggih, ke ke daun, tanaman. ke buah seperti itu. Iya, Oh, iya, kita Bu. taruh botol sing sitok Untuk meraih kualitas Pak ya? Kalau ini dijual berapa, Pak? 1 liter? 20.000 per liter. 20.000 per liter ya. Insek organik. Jadi biasanya kita kalau ada orang beli kita tanya fungsinya untuk apa, itu kita campurkan dengan air lindi yang pupuk organik cair. Jadi ini kita campurin langsung. Iya. Jadi petani tidak membeli ini, tidak membeli ini lagi. Cukup membeli satu ini fungsinya untuk apa, baru kita campur dengan yang ini. Masih ketemunya ekonomis harganya. Iya. Cara mengambilnya disaring, Pak. Oh, ini cara mengambil airnya ya. Nggih. Disaring pakai saringan. Ini yang 1 liter itu 20.000 Pak ya, 20.000. airnya. Berarti sampah 5 produk. Maggot, butterfly-nya, yang dijual ya prosesnya butterfly-nya cair pakan ya, media. Oh, pakan air. Oh iya. kan orang-orang kadang-kadang kalau tidak jadi makan tanah karena dengan modelnya ada itu sejak akhirnya kita tidak mau. Monggo Pak Sundaryanto bisa dijelaskan produk dari pengolahan sampah organik ini? Siapa? Nah, ini hasil dari pengolahan sampah organik. Hasil pertama produk yang kita hasilkan adalah Maggot Fresh. Maggot Fresh. Ya, jadi Maggot Fresh ini
Prosesnya bisa dipanen dan bisa dimanfaatkan dari umur 15 hari. Fungsinya untuk makanan unggas, ikan dan unggas. Harga per kilo ini Rp6.000. Oke. Oke. Itu produk pertama Pak ya? Ya. Produk keduanya apa Pak? Yang produk keduanya kita ada maggot kering. Jadi maggot fresh tadi kita keringkan. Jadi perbandingannya 5 kilo maggot fresh mendapatkan 1 kilo maggot kering. Proses pengeringan. Ya, proses pengeringannya pakai microwave. Kalau 5 on kita masukkan membutuhkan waktu 30 menit. Nah, Harganya berapa? ini fungsinya untuk ikan, untuk hewan hias, ikan, cana, dan lain-lain, ikan koi. Nah, harganya 70.000 per kilo itu untuk harga grosir. Kalau harga ecer 80.000 per kilo. Produk ketiganya Pak? Nah, produk ketiga kita mendapatkan pupuk organik padat atau kasgot. Bisa kita sebut kasgot, kita bisa sebut pupuk organik padat. Seperti tanah ini Pak ya? Seperti tanah. Ini sampah yang sudah diurai oleh maggot, Pak. Hasilnya seperti ini. Oh, Dan ini bagus untuk tanaman. sampah yang diurai oleh maggot Pak. Untuk pemenah tanah dari vegetatif ke generatif. Iya. Ini sangat bagus. Dan harganya di petani kita jual Rp1.000 per kilogram. Oke. Nah, terus produk keempat kita mendapatkan air lindi multifungsi. Jadi ini fungsinya untuk amoniak lingkungan, dekomposer, untuk tanaman vegetatif juga generatif. Prosesnya. Nah, prosesnya ini per 1.000 liter. Ini 7 bulan baru bisa mendapatkan hasil seperti ini. 7 bulan Pak. 7 bulan Lama per 1.000 juga liter. Ya. Nah, harga yang kita tetapkan 7.000 per liter. 7.000 per liter Ya. Pak. Fungsi-fungsi dulu. Oh iya, fungsi tadi sudah kayaknya. Fungsi sudah. Ya, fungsi sudah. Yang kelima Pak ya? Ya, yang kelima kita ada produk insek organik. Nah, insek organik ini prosesnya dari air lindi. Ini produk turunan dari air lindi yang sudah warna seperti ini. Nah, ini bangkai lalat BSF kita fermentasi sama air dan mendapatkan insek organik. Fungsinya untuk mengusir hama seperti lalat buah, cabuk, dan lain-lain, ulat daun, seperti itu. Nah, harga yang kita tetapkan untuk dijual ke petani adalah 20.000 per liter. 20.000 Pak. Ya. Nah, itu ini adalah hasil produk-produk hasil olahan sampah organik PK Indonesia, Pak. Ada 5 produk. Demikian guys informasi yang bisa saya sampaikan dari pengolahan sampah organik di salah satu daerah di Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam sehat.